ngomong Yono meninggal, aku tuh punya kedekatan sama Yono meninggal ini, Mas. Oh iya. Kalau sampai Yono meninggal, karena apa ya, Mas? Ini kan kita ke pembahasan itu ya, Mas. Nah, aku tuh langsung bisa merasakan ketika sampai Yono meninggal, aku nggak mau gitu loh, Mas. Oh langsung. Iya, karena kan Yono tuh orang yang ngibur banget loh, Mas. Nah, Iya, contoh iya, kayak gini loh, Mas. Oh langsung Nah, ya. langsung diresepin baik. Gila. Oke, kedatangan Mas Erik Estrada ini hari ini. Siap, Mas Kemal, matur suwun. Wis. Sudah datang main-main ke podcast Hancur kemarin, sayanya udah Nggak ada, Mas. Iya, udah nggak di situ. Oh, udah. Iya, udah resign. Pas Mas Erik ke podcast Hancur, iya. Oh. Barusan resignnya itu juga. Mas Kemal resign, aku ngajuin proposal, nggak keterima juga sampai sekarang nih. Yang gantiin siapa nih, Mas? Belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Tapi katanya dengar-dengar Mas Erik lucu banget di podcast Hancur waktu itu. Kamu kayak yang lain tuh lucu-lucu. serem. Tapi lucu katanya pendengarnya. Lucu banget Mas Erik Estrada ternyata gitu. Oh, karena aku jujur mungkin ya, Mas. Ya Enggak, mungkin. Pak. Emang bahasa apa itu Mas Erik di situ waktu itu, ingat? Bahasa ya medok. Aku nek di wawancara itu nggak pernah bisa yang gue ini ya kayak gini. Pokoknya pokoknya aku bilang di situ jujur aku pendengar podcast Hancur karena itu adalah barometerku ketika aku ngumpul sama anak Jakarta dulu. Biar nggak kampungan. Kayak aku kenal anjing, ngomong anjingnya tuh yang panjang tuh dari podcast Hancur, Mas. Oh, pantesan dengar. Aku nggak percaya corona, podcast Hancur. Oh iya ya. Ya ada bahas corona sampean. Ada COVID iya. ya. Oh, jadi tumbuh kembangnya itu untuk bahas Podcast tongkrongan Hancur. podcast Hancur ya. Jujur aku ya. Oh iya, soalnya memang tongkrongan banget podcastnya. Tongkrongan banget bercandaannya. Iya. Jadi masuk. Kalau agak lain kan Medan. Nah, Anak Batak. Kalau GJLS kan ya udah lucu-lucu. Lucu-lucu, ya. Gitu, lucu-lucuan gitu. Iya ya, podcast tongkrongan. Ya. tongkrongan. Tapi belajar kalau dapat film yang lo gue bisa, Mas Erik. Sejauh ini. Sejauh ini alhamdulillah belum, Mas. Wah, Karena medokku tuh udah stadium 4, Mas. oh gitu. Medok iya. Cuman bakal belajar. Makanya seneng banget kalau dapat panggilan casting yang nggak Jawa kayak gitu. Kayak kemarin, Mas, alhamdulillah. Aku jadi orang Banjarmasin. Ikam enggak? Oh, udah. Filmnya Mas Gari Nugroho. Oh gitu. Laundry Badrun. Oke, jadi orang Banjarmasin. Banjarmasin. Udah tayang belum? Udah tayang. Laundry dan Badrun. Oke, jadi Ikam Bungul gitu-gitu. Itu aku. Saya orang Banjarmasin kok nggak di calling ya? Serius, Mas? Lah iya. Lo sampean berarti lebih mahal daripada saya murah. Iya, kayaknya gitu kali ya. Wah iya, Mas Garin tolonglah, saya orang Banjarmasin, Mas Garin. Kenapa Mas Erik Tapi lagi? Mas Kemal Banjarmasin. Banjarmasin orang, tapi kira orang itu Kalimantan Timur. Tapi tak kira cuma konten-konten doang lo sama Mas Yono Bakri itu. Oh enggak, sama Ardit juga. Iya, Mas Arjit. Iya itu memang kita bertiga lahir di sana. Enggak tahu sih kalau Yono sih sebenarnya orang Jawa ya. Cuma iya, makanya sok-sok lama dia tapi di Samarinda itu. Oh, makanya ke bawah. Iya, makanya dia beliau ini bisa beliau Yono. Ya karena kan ya dia udah dituakan. Lebih ke mukanya yang tua. Iya. Nggak, Yono itu lama di Samarinda itu, Kalimantan Timur. Jadi dia udah fasih, bahasa Banjarnya dia udah fasih. Nah, pas dapat filmnya Mas Garin, aku nonton itu untuk riset. Oh gitu. Iya, Ikam. Ini. Oh Iya. Ardit tuh totok tuh. Iya, Banjarmasinnya Ardit banget, Erwanda. banget. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya podcast Hancur untuk bahan pembelajaran tongkrongan. Itu jujur sampai aku dites kan ya di Mas saksinya nih. Episode yang ini membahas ini semuanya bener. Ya emang bener. Barometerku menjadi anak gaul di Jakarta. Anjing. Gila. Tapi memang itu ya kan, podcast Hancur buat belajar tongkrongan. Terus podcast saya yang Banjarmasin malah untuk belajar bahasa Banjar film Mas Garin ya. Iya, Mas Garin. Jadi alhamdulillah emang benar-benar membantu. Konten-konten Anda ini membantu lah, Mas. Loh, karena komedi, Mas. Iya, komedi. Kalau kita ngomongin komedi lagi. Iya. Itu tuh kayak contoh Lapor Pak. Lapor Pak itu kan komedinya kan komedi tongkrongan, Mas. Iya. Jadi ke Gen Z tuh relate. Iya.
Jangan yang berat-berat mungkin. Ya nggak, jangan yang kayaknya juga kalau komedi sih apa aja masuk ya. Iya. Di Gen Z, di yang millennials mau boomer semua masuk ya. Betul. Kalau apalagi lapor Pak. Cuma kalau bahasa Banjar sendiri latihannya udah ada gurunya sendiri apa ini Mas Erik kemarin? Cuma dikasih teksnya aja. Link-linknya doang, cara pengucapannya gitu. Di film full bahasa Banjar? Enggak. Full bahasa Banjar. Nah, gimana coba? Nah, sekarang udah lupa karena gini Mas. Aku tuh punya metode pintu masuk pintu keluar. Aku nggak pengen kayak aktor-aktor yang terlalu mendalami perannya terus kebawa. Contohnya kayak Robbie Williams. Itu kan kebawa tuh Mas. Yang jadi Joker. Kebawa. Terus Johnny Depp. Nah, ketika dia lebih nyaman jadi aktor yang dia perankan daripada menjadi Johnny Depp-nya sendiri. Jadi dirinya sendiri. Nah, makanya aku punya metode pintu masuk pintu keluar. Ketika aku udah pakai kupluknya orang Banjar itu, udah ikam iya guru. Iya. Udah makanya ketika udah aku lepas, udah tinggalkan Banjarmasin, udah Erik lagi. Oh, jadi di set itu pas pakai itu aja jadi orang Banjar. Iya, itu pintu masukku. Kayak contoh Tesi. Ini pintu masuk, Mas. Oh iya. Tapi kalau udah Erik lagi udah. Oh, di film itu yang kemarin Sri Mulat. Iya, Sri Mulat. Oh, jadi pas masuk gini langsung ini pintu masuk. Nah, pintu keluar udah. Ya. Oh gitu ya. Karena banyak aktor yang bukannya apa ya. Iya. Dia lebih menikmati. Gue mending jadi contoh Superman lah. Mending jadi Superman daripada gue jadi orang aslinya gitu. Banyak Mas. Udah masuk ke situ. Banyak yang ke bawah juga. Iya ya, kebanyakan tuh kayak ini aja tuh yang jadi Joker di filmnya Christopher Nolan sampai tuh, bunuh diri kan dia. Iya, sampai bunuh diri. Karena dia lebih Erik itu baca itu Mas. Dia lebih suka jadi Joker yang terus depresi apa. Wah. Jadi akhirnya kebawa ke kehidupan nyata, nggak bisa keluar dari karakternya ya. Iya, jadilah aktor yang sehat lah pokoknya. Oh, itu, iya kan benar Mas. Iya, itu motonya Mas Erik tuh ya. Itu saya. Pintu masuk pintu keluar. Bukan yang ngajarin Mas, ini maksudnya Erik belajar dari acting itu harus punya Erik rangkumin, harus punya pintu masuk pintu keluar. Dari mana aja? Kalau Erik kan peci, Tesi tangan, kan bisa jadi torso, posisi sini. Dari mata juga gini udah pintu masuk tuh. Bukan Erik udah ibaratnya kayak gitu. Belajar acting di mana Mas Erik? Nggak ada duit aku Mas. Jadi setiap dapat film kan dapat acting coach. Oh, almarhum Yayu Unrum mengajarkan Erik tentang inner, ngomong inner sini. Hati lebih. Terus ketemu Mas Ajibong ngajarin karakter pendalamannya. Mas Rosa lebih ke itu tadi yang pintu masuk pintu keluar, terus harus memainkan benda apa kayak gitu. Oh, tapi sempat Mas Yayu juga ya? Mas Yayu. Oh, Mas Yayu. Ya itu ini termasuk IKJ kan Mas Yayu kan, teater juga. Itu ngajarin banyak kayak gestur apa Mas Yayu. Ya, pantomime soalnya Mas Yayu. Nah, benar pantomime. Iya, dia Sena Didimai namanya dulu waktu di kampus IKJ. Apa itu Mas? Jadi nama kelompoknya. Jadi Sena Didi itu dari Mas Sena Utomo, Didi itu dari Didi Petet. Didi Petet. Almarhum. Beliau ya. Jadi SDM Sena Didi Mime. Gitu. Pelajaran baru nih. Baru tahu nih. Iya gitu. Kurang lebih tuh makanya Mas Yayu tuh dari di IKJ aja udah disegani, di respect lah. Karena memang termasuk yang ngajarin gue juga Mas Erik. Iya. Mas Yayu dulu, bos, pokoknya Mas Yayu tuh ibaratnya bisa dibilang kalau sama Mas Rosa ya gitu-gitu, Mas Ajibong itu semua orang di respect semua. Orang lama semua ya Mas ya. Iya. Dan itu mungkin yang jadi ini juga kali ya, jadi ibaratnya tuh patokannya Mas Erik di dunia berakting ya. Iya, Erik rangkumin jadi satu mereka tuh Mas, karena dari Mas Ajibong, almarhum, Mas Rosa, ternyata acting tuh ini nih. Dah. Karena menjadi aktor tuh harus sehat Mas. Dan Erik contoh Reza Radian ketika jadi ini beda. Tapi ada senior ketika acting ya itu nonton ya kok gini lagi. Ada kayak gitu loh Mas. Iya gak sih? Ada beberapa yang jadinya kayak kayaknya sama. Dia karakter apapun kayaknya kelihatan sama. Nah kalau yang dirangkumin sama Mas Erik ini apa jadi? Misal perangkuman Pak Haji Bong sama itu tadi kan Mas Rosa. Sorry. Mas. Iya. Agak kesinian tuh Mas Erik ya geser dikit. Nah ya itu ya itu.
Benar ya teman-teman. Nah itu dia. Wong deso iki, wong deso. Iya. Nah itu berarti rangkumannya apa itu Mas Erik? Kalau Erik mendapatkan dari Mas almarhum Yayu Unro adalah karakternya itu dirasain ketika kamu diam. Oke. Itu diamnya itu nggak plong-plong. Iya. Iya, contoh kayak pengen banget dapat peran psikopat. Oke. Pegang pintu yang di sini harus ngomong tuh. Dingin banget nih pegang pintunya nih. Orangnya lagi tidur. Tapi ngomongnya di sini. Jadi ketika di kamera bener-bener Erik lihat di OP yang bilang, "Rik, mata lu ngomong banget ini." Nah, itu pelajaran dari Mas Yayu Unro tuh. Oh, jadi apapun gerakannya sedikit-sedikit aja tapi tetap di dalam hati ngomong ya. Kayak ini ngobrol sama Mas Kemal nih, Erik di hati tuh selalu gokil, orang punya motivasi gede banget ini sampai setnya gini. Jadi ngomongnya bener-bener ada auranya yang itu Mas Yayu tuh ilmunya tuh ya. Mas Yayu. Ngaruh. Nah kalau Mas Haji Bong ketika kita dapat film Haji Bong. Mas Aji Bong itu ketika kadang kita dapat film biopik ataupun film fiksi. Iya. Nah pas diajar sama beliau filmnya fiksi. Oke. Karakter Erik itu pas jadi lupa katakanlah si Budi lah. Nah di sini tanya Budi nih karakternya kan gini, kamu baca. Lu adik lu berapa? Harus dispontan. Oh adiknya Budi itu 2. Lu anak siapa? Saya anak seorang PNS. Ibu saya dulu buruh cuci, dari situ menghidupi saya. Nah itu untuk membantu karakter masuk ketika nanti action itu tadi. Harus punya improvisasi karakter. Ini knowledge sama pemainnya ya. Knowledge pemainnya itu maksudnya dia parubaya, terus berapa umurnya. Bahkan sampai ke zodiaknya apa. Itu ditanyain Mas, betul. Ya itu teori Mas Haji Bong. Mas Haji Bong kayak gitu. Ya kalau Mas Rosa tadi yang in and out itu. Nah, in out itu tadi. Jadi kalau pakai pintu masuknya apa? Jadilah karakter. Yes. Oke, akhirnya dirangkum nih sama Mas Erik nih semuanya nih. Bener, kayak di film Banjarmasin, Erik seorang muridnya Arswendi, guru agama. Nah mau nggak mau pintu masuknya pakai kupluk sama nggak mau ngelihat matanya, udah gini kalau ini indah gitu guru. Ikam, iya udah bahasanya. Oke, tayang di bioskop itu film Mas Segarin itu? Apa enggak? Keluar sih Mas biasanya. Oh yang ini berarti film-film festival mau dikirim keluar ya? Betul. Oh gitu, ya. Memang kalau misalkan ngerangkum metode acting ini biasanya tuh setiap aktor tuh memang akhirnya punya kesimpulan sendiri. Iya. Nyamannya pakai yang mana? Tapi Mas Erik tiga-tiganya dipakai semua ya? Erik pakai semua. Dan Erik suka riset sendiri gitu loh, kayak Reza, dia mainin torso ketika jadi aku ini sama matanya itu jadi Habibie. Torso. Iya, torso sini sama enggak seperti itu. Sama mainin ini. Nah, itu udah jadi Habibie, tapi ketika ada cut Reza Hardian lagi. Langsung lemes lagi. Oh. Gini caranya ya. Oh gitu. Iya. Terus apalagi yang sudah diperhatikan, diobservasi selain Reza Hardian kan main torso. Yang Mas Erik perhatian banget aktor Indonesia siapa lagi? Lebih ke jalan. Jalannya siapa ini? Vino G. Bastian. Oke. Vino G. Bastian itu ketika jadi seorang Krisya ataupun katakanlah Buya Hamka, dia memainkan cara jalannya, terus cara ngomongnya, nggak cuma torso, maksudnya tuh pintu masuk tuh dari mana aja, boleh lu mainin tangan, boleh lu mainin mata, boleh mainin gini. Kalau ibaratnya katakanlah psikopat, udah gini aja pintu masuknya. Enggak Pak. Pintu masuknya di situ. Nah, tapi udah gini Erik lagi. Kalau Mas Vinonya gaya jalan dia di situ. Gaya situ. Jalannya bukan Vino banget waktu itu. Erik lihat di Krisya ya. Jalannya bener-bener yang udah pas waktu Krisya sakit, bener-bener orang sakit gimana, bener-bener jalannya bukan jalannya Vino. Oke. Terus siapa lagi yang Mas Erik udah observasi? Kan tadi Reza Radian, Mas Vino. Ada lagi nggak yang kelihatan signifikan? Iya, aktor Indonesia yang signifikan berubahnya. Tapi semua bagus ya Mas aktor. Iya, semua bagus. Tapi kan ini kan kita bahas mereka pintu masuknya ini dari apa gitu, atau enggak gayanya itu loh. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Yang di film yang karakter biopik. Ini Iqbal Jadi Dilan lihat enggak? Iqbal Jadi Dilan ya. Lihat filmnya. Lihat nonton. Ada pintu masuknya enggak dia? Enggak ada, dia ya Iqbal aja kalau aku ya. Kalau aku sebagai penonton ya. Iya, dari Mas Erik ya. Iya, karena aku pas kalau lihat dia diwawancara ya sama Iqbal.
Ya Dilan Iqbal, iya Iqbal itu. Oh, bukan pintu masuknya bukan dari bahasa dia jadi baku gitu. Enggak ya, tetap Iqbal kalau di Iqbal situ aja, ya. iya. Oh, berarti menentukan aktor yang ada pintu masuk sama enggak biar itu. Beda Mas, biar beda. Lihat interview wartawan gitu. Yes. Liatin film-filmnya khususnya maksudnya yang aku lihat selama ini Reza Radian ya. Dia selalu beda dan dia selalu mainin kayak host Cokro-Minoto, dia mainin tangannya. Saya sebagai matanya, nah dia mainin mata sama oh ini ya. Oh ada ya ternyata. Makanya beda-beda tiap aktor. Kalau aktor luar favoritnya Mas Erik siapa? Adam Driver aku Mas. Oh, Adam Driver. Kenapa? Dia kayaknya ya walaupun kurang tahu. Dia pakai metode itu. Yang mana? Tony Stanislavski. Siapa jenis kalau bahasa Inggris? Yang mana? Oh, Stanislavski. Nah, itu Mas. Iya, itu. Tony Stanislavski, bapak aktor Indonesia itu Mas. Stanislavski. Nah, Mas Rosa. Iya. Belajarnya dari itu. Stanislavski. Ya semuanya gue. Nah. Masih Ayu juga kitabnya. Yes, nah, kitab-kitab jadi gitu. Oh, jadi makanya ngelihatnya kalau Adam Driver tuh ini Stanislavski banget nih. Gue lupa sih Stanislavski. Pokoknya kalau ada bukannya aku mengecilkan ya. Iya. Dapat acting coach yang kalau kamu nangis, bayangkan hal tersedih di dirimu. Tolol menurutku Mas. Kenapa begitu? Gini. Kita bayangin emak kita yang ibaratnya emak Erik udah meninggal nih. Kita bayangin emak Erik udah meninggal. Itu kan sama aja lu punya koreng, lu punya luka, udah kering, lu ini lagi. Koyak lagi. Gak usah. Acting tuh gak perlu kayak gitu. Bener gak sih? Iya. Jadi lebih ke fokus ke kita bayangin emak kita yang udah meninggal daripada adegannya itu sendiri. Oh, jadi supaya dapat acting nangisnya apa dong? Kalau dalamin skrip, jadi karakternya di situ, itu akan mengalir sendiri kalau seorang aktor. Nangisnya itu. Iya. Contoh detailnya misalkan ini karakternya kalau misalkan lagi orang tuanya meninggal di karakter. Kan biasanya kita akan recall orang meninggal yang dekat sama kita kan, supaya kita ngerasain hal yang sama kan. Jangan orang tua kita ke dianya. Contoh acting nyetrika, Erik, lu actingnya nyetrika tapi lu seneng ya. Iya. Erik ya mungkin masalah nyetrika abis ini istri gue bakal masakin yang enak nih buat gue nih. Ini nih pokoknya enak banget. Bukan acting yang gue dapat undian, dapat film gede, dapat piala, dapat apa. Kalau aku lebih ke situnya Mas. Nangisnya pun langsung ke karakter. Langsung. Tapi kan kita belum dekat mungkin sama pemain yang meninggal ini atau apa segala macam, atau keingetan di luar filmnya, misalkan ternyata pemerannya Yono tadi dah misalkan Yono kan selalu di komen-komen Instagram meninggal ya Mas Yono gitu kan. Nah, misalkan ya enggak sih, misalkan amit-amit Mas Yono ini ceritanya karakter yang meninggal. Sampai ngomong Yono meninggal, aku tuh punya kedekatan sama Yono meninggal ini Mas. Oh iya. Kalau sampai Yono meninggal, karena apa ya Mas? Ini kan kita ke pembahasan itu ya Mas. Nah aku tuh langsung bisa merasakan ketika sampai Yono meninggal, aku nggak mau gitu loh Mas. Oh langsung. Iya, karena kan Yono itu orang yang ngibur banget loh Mas. Nah, contoh kayak gini loh Mas. Oh langsung. Nah, langsung dirasain baik. Enggak, maksudnya bukan gila, maksudnya langsung aku ngebayangin yang nggak perlu harus mengorek luka lama. Langsung Yono ya. Oh langsung. Tapi nangis gembira. Alhamdulillah Yono meninggal. Yes. Itu juga bisa. Tapi mengharapkan Yono meninggal. Enggak dong. Yono tetap ini terbaik. Terbaik Yono malu coba. Kalau membayangkan senang Pak Prabowo jadi presiden. Nah, itu gimana? Kalau Pak Prabowo jadi presiden tuh harus senang. Senang. Saya itu ya. Dua. Ada dua. Saya tauhid Mas. Oh iya. Ini tauhid loh. Oke, tauhid. La ilaha illallah. Oh gitu. Ya, tapi dua. Iya. Oh gitu caranya Mas Erik. Ya tapi kebayang sih, maksudnya kebanyakan memang acting coach selalu bilang ingat apa momen tersedih dalam hidup, di recall. Nah itu yang nggak aku dapetin dari Mas Yayu, Mas Ajibong, Mas Rosa, belum pernah ngomong kayak gitu. Langsung aja harus. Udah ini nih pakam gue nih. Bukannya aku nggak memakam acting coach lainnya, enggak. Okay. Karena semuanya mempunyai metode sendiri-sendiri. Iya. Langsung biasanya nyamannya apa dari semua banyak metode dijadiin satu, jadilah metode kita Kemal Palevi, metode Erik Estrada. Iya.
dan itu main film sejauh ini tidak ada belajar acting, cuma itu aja, acting coach itu aja selama ini ilmunya ya. Ilmunya itu Mas aku Mas. Lah film pertama dari yang mana? Film pertama aku itu sama Kotak Rock and Love. Itu nggak dapat acting coach. Mas Ajibong. Oke, terus Mas Ajibong Rock and Love ya. Aku seorang kru terus dibedah. Yang kedua Fajar Nugros. Makanya aku bilang guruku tuh dia karena film apa ya? Ini Jakarta Undercover. Itu nggak ada aku Mas, namanya aku di skrip. Aku datang callingan pagi jam 6. Ternyata callingan kru jam 10 karena habis break pagi. Tidur di toko, udah castingnya tahu. Lu jalan dari sana ke sini, lu jadi orang gila. Ketika nggak ada yang ngelakson, berarti lu lolos. Tapi kalau enggak, lu gue kasih 250 lu pulang. Itu Mas Fajar Nugros. Oke, akhirnya acting jadi orang gila di klakson. Alhamdulillah gak ada yang ngelakson Mas. Oke. Pokoknya kalau ada yang ngelakson nih Om, deketin aja. Tapi di sini oh kok mau mencet bel nih, ayo. Nggak di klakson, aman. Cut. Alhamdulillah main. Gitu. Tapi tahu aktingnya Pak, cuman backgroundnya Oka Antara di luar ini, di luar supermarket. Tapi aku bukannya nyolong kamera Mas, aku lihat di OP-nya waktu itu Mas Ucok. Oh Mas ini kameranya ke sini ya Mas? Iya kenapa? Enggak, aku lihat lu tadi sini nih nggak kelihatan, lu gerak-gerakan doang. Wah nek gerak-gerakan doang aku nggak bisa jadi apa-apa ini. Bukannya. Oh ya udah, ketika Oka Antara keluar, itu kan ada kaca, tak pepet, tak tatapin itu Mas. Tak. Mau nggak mau cover aku Mas sama Oka Antara. Pinter juga Mas Erik ya. Tapi nggak ganggu adegan itu, ganggu lebih ke punchline-nya aja. Dari orang gila, adegannya di dalam toko, saya di luar, ketutup kaca, gimana saya mau kelihatan ntar kalau orang tua saya nonton di bioskop. Adegannya satu itu aja Jakarta. Iya itu tok Mas. Tapi ada latihannya dulu itu. Dari situ tambahin scene, ganti baju jadi ini, ganti baju jadi ini, jadi berapa scene itu saya. Jakarta Undercover. Malah jadi pemegang plot twistnya kalau di Jakarta itu sampai ada dapat adegan di Jakarta itu harus bisa jadi apa aja kalau mau bertahan hidup. Kalau enggak mati, emang bener Mas, Jakarta ini kejam. Bener harus bisa jadi apa aja. Umur berapa itu Mas Eri waktu 22 itu? 22 aku Mas, sekarang 33. Oh berarti 22 tahun itu yang Jakarta Undercover masih umur 22? Iya Mas Nugros. Kok udah pede, maksudnya udah berani untuk curi-curi gitu. Maksudnya kan biasa anak muda tuh sungkan, takut kalau aduh kali kamera malah gugup. Akhirnya nggak berani improv kok. Karena Mas Eri kepikiran. Sebelumnya aku FTV juga Mas, tapi cuman peran pembantu pendukung mulai. Peran pembantu toh. Dari situ aku pengen terjun di film. Lah tapi dari Solo kan? Mas Eri kan dari Solo ya? Dari Solo, ikut penghuni terakhir. Iya. Ya dari situ pintunya penghuni terakhir ini. Iya, casting. Alhamdulillah, tetap casting lagi. Sekolah ditinggal. SMA maksudnya lulus? Udah lulus, saya satu hukum aku Mas. Lah cepat juga dong, lulusnya umur berapa? 21? Enggak, aku 2007. Saya alumni piro aku 2007 gitu Mas. 2007. Hukum Oh berarti lulus S1 itu 2007. Apa 2007 masuk kuliah kan? 2007 Mas. Masuk kuliah. 2007 ya, angkatan 2007 ya. Berarti lulusnya harusnya 2007, 8, 9, 10. Logikanya 10 11 lah, 2010. Lali ya Mas aku. Iya. Kok bentar ya Mas, maaf ya. Enggak apa-apa, sok nyari-nyari. Iya, alumni hukum Unistri 2007. Oh, Unistri Universitas Slamet Riyadi di Solo. Oke, di Solo. Iya. Lulusnya 2010. Iya. Langsung 2011 berarti ikut syuting penghuni terakhir tahun berapa? 2010 2011. Oh, berarti pas lulus banget. Maaf. Nah, aku ingat. 2010 itu aku mau skripsi. Iya. Nah, aku ikut penghuni terakhir. Oh, jadi timelinenya di skripsi. Okay. Dari situ karena menurutnya kampus ini Erik mengangkat kampus, dapat privilege. Lulus, gak usah ikut nih gitu karena Mas. Penghuni terakhir. Antv ya dulu apa? Antv. Ikutan akhirnya diluluskan. Iya. Sudah lulus akhirnya berangkat lagi ke Jakarta. Casting. Dilecehkan. Pernah casting dilecehkan? Gimana Mas? Saya udah pernah. Dilecehkan tuh gimana? Coba jalan aku Mas. Coba buka baju. Cowok tuh.
buka baju. Wah, badan kamu bagus. Padahal buat sinetron Islam itu. Lah. Yang waktu itu Mas naik daun itu. Kamu pakai boxer enggak? Enggak tuh celana dalam. Coba buka. Pegang. Wah, di sini aku udah. Oh, ini udah enggak bener ini. Oh gitu. Bagus sih. Saya enggak pakai dialog, Mas. Enggak usah. Yang penting badan kamu bagus. Oh iya. Ada warna lain enggak ini kalau celana dalam? Kalau enggak ada aku ambilin. Oh, ada, Mas. Di jok. Itu aku pamit. Wah, aku nangis. Aku pokoknya pergi aja Mas itu, Mas. Oh iya, sedih itu ya. Iya, aku ada duit berapa? Wah, aku ke Monas. Naik ke atas waktu itu nggak inget berapa itu. Di situ aku teriak, Jakarta bangsat. Aku sampai bilang itu, Mas. Tak takluk kayak kamu sambil nangis aku, Mas. Oh, itu ya pengalaman. Padahal penulis akhir udah cukup terkenal tuh ya. Tapi nggak ngefek. Nggak ngefek ya. Kejam sekali. Oke, berarti itu udah. Tapi kenapa tetap berani casting habis itu besok? Mau nggak mau ditelepon, mana kamu katanya jadi artis bapakku. Mending kamu di sini kamu nyogok jadi PNS. Mana kamu? Pak, aku tayang di Space Tune. Aku ingat banget itu, Mas. TV apa itu? TV-nya cuma ada di Jakarta. Space Tune tuh sekarang Net TV. Iya. Oh, ngomongnya gitu. Aku ngomong gitu, Mas. Makanya harus mau nggak mau harus hajar terus casting lagi. Terus aku, Mas. Terus. Gimana caranya aku harus berhasil? Akhirnya yang tembusnya di mana? Jakarta Undercover. Langsung itu. Nugros suka semua filmnya Fajar Nugros. Wah, aku ikut, Mas. Langsung Mas Eri ikut terus. Oh gitu. Jadi dari kegagalan pelecehan itu udah langsung nggak ada casting FTV lagi. Sorry, pelecehan tuh bukan bagiku, bukan kegagalan, bukan pengalaman sih. Iya, pengalaman. Ternyata kayak gini nih. Oke. Akhirnya casting lagi kan? Casting terus, tapi aku udah ngerti nih. Karena maaf, Mas, di Solo nggak ada yang namanya maaf nih, kaum homo tuh nggak ada. Iya. Belum nggak ada, taunya banci lah ya. Tapi yang ganteng ini jarang aku lihat, Mas. Iya, maksudnya masih awam banget kalau banget aku sebagai orang Solo. Iya. Kalau di Jakarta kan lebih maju lagi soal begitu. Ya, maksudnya udah kelihatan. Maksudnya kita bahkan bisa menerka-nerka, oh ini segala macam. Tapi kalau di Solo memang masih terambigu ya. Ambigu, Mas. Makanya di situ terjebaklah di situ. Itu. Tapi casting selanjutnya udah ngerti. Jadi nih. ada triknya. Alah, gimana? Aku ini sebagai apa? Enggak, kamu ini dulu hadapkan. Oh, udah. Udah kan, mana skripnya? Enggak, oh ya udah. Oh, belum artis aja lu udah kayak gitu. Ya enggak, kan aku kesini casting katanya jadi peran ini mana? Biar aku baca skripnya terus aku acting. Oh iya. Enggak usah lama-lama, langsung aja. Soalnya lu mau syuting di mana? Siapa lu? Loh, saya bukan siapa-siapa. Habis ini saya harus ada 4 castingan lagi. Itu, Mas. Akhirnya ada yang tegesin gitu, ada yang nolak, ada yang ngasih skrip beneran. Ada yang ngasih skrip beneran. Dan banyak yang oke lah maksudnya dari situ. Harus punya sikap, yang di Jakarta harus punya trik. Kalau enggak ya. Ya kalau enggak kemakan ini pergaulan sini ya. Wah, ngeri. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah dugem karena itu tadi. Iya, udah anak 5 ngapain dugem juga? Nggak pernah aku, Mas, pusing karena masuk. Lah, nikahnya kapan? Timeline nikah ini di mana? Kalau kan Jakarta Undercover ini udah nikah? Belum. Itu udah nikah. Jadi nikahnya pas kuliah. Aku kok lupa ya, 2010 nikah. Oh, belum, sorry Mas, belum. Oke. Jadi belum. Timelinenya? Jakarta Undercover tuh tahun 2010 lulus. 2010 itu penghuni terakhir atau udah lulus? Ya, lulus S1 ini tadi ya. Lulus ke Jakarta. Terus casting Jakarta Undercover tahun coba lihat ya. Jakarta Undercover ya. Biar enggak salah aku. Coba kita cek Jakarta Undercover. Oh, 2016. Meletak filmnya. Ya, itu siapa yang main ya? Oka Antara, Mbak Imong, udah bocor di YouTube itu film, Mas. Oke, ya sebelum tayang. Iya, sempat viral waktu itu. Ada Aura Kasih ya? Enggak. Ada. Aura Kasih benar ya? Nari ya. Oke. Nah, terus ini 2016 filmnya. Oh iya, aku nikah lama. 2015. Tuh, berarti prosesnya 2010. 10 aku belum nikah. 11, dari situ 12 casting baru inget nih, Mas. Dari itu FTV. Nah, film sempat. Nah, dari situ baru film Jakarta Undercover. Nikahnya di orang Jakarta. 2015. Orang Solo, Mas, orang Solo. Oh, berarti sempat pulang pergi. Iya. Tapi sekarang anak istri di Solo. Lah, terus LDR COVID, dong. LDR dari 2019
apa Covid kapan Mas? Covid itu 2020 awal, itu, Maret tuh kita. Sampai sekarang. Oh gitu. Oh tapi tadinya ketemu terus 2018 mau ketemu terus. Iya kan? ketemu terus sampai istriku dijemput Mas 2015 nikah 2017 belum jadi apa-apa baru satu film. Bapaknya datang, ini anakku tak bawa dulu nanti kamu kalau udah oke. Wah di situ makin aku jadi. Oh ya silakan bawaan anakmu tak jadi. Alhamdulillah sekarang saya sama mertua saya baik. Dia baru ngomong aku pengen udah ada. Udah ada. Alhamdulillah. Oh, Mas. Tapi ya akhirnya tadinya dibawa Jakarta, cuma dibawa lagi sama mertua ini balik ke Solo gitu ya. Iya Mas. Oh ceritanya begitu. Takut anaknya meninggal kelaparan mungkin. Aku udah bilang sama mertua aku udah aman. Iya berarti dibawa, tapi sampai sekarang belum balik lagi ke Jakarta. Oh udah itu 2018 2019 tuh udah oke-okenya tuh aku Mas. Selang berapa bulan tak ambil lagi istriku. Udah aku ngontrak, tapi kontraknya tak bagusin lagi tak nih. Kemarin kan belum dicat, ini udah tak cat. Kemarin kan kulkasnya isi pakaian, nih sekarang kulkasnya isi. Oh bener Mas, kamu pernah ngalami belum? Kulkas isi pakaian. Aku ngalami. Kenapa kok? Sekarang masih ada kulkasnya. Kalau dikira. Kenapa dimasukin pakaian? Itu? Apa? Kenapa kulkasnya dimasukin pakaian? Lah nggak bisa Mas. Nggak bisa terus belum bisa beli lagi. Oh gitu. Jadi nggak percaya. Tak buktinya tak video call ini rumahku. Masih ada Mas. Oh gitu. Masih tak isi. Jadi diisi pakaian itu supaya apa? Karena gantinya lemari Mas. Nggak punya lemari. Oh jadi tapi dimatiin. Bukan dimatiin, emang rusak. Aku beli rusak. Kulkas second. Oh rusak. Rusak. Terus kulkasnya rusak. Daripada nganggur, mubazir jadi lemari. Kreatif loh. Bukan kreatif, keadaan Mas. Oh gitu. Makanya pas kalau kulkas kan jadi dingin bajunya ya. Apa karena emang suka dingin bajunya. Oh gitu. Iya. Jadi maksudnya jadiin lemari baju. Pernah ngalamin itu kan. Sekarang alhamdulillah istriku bersyukur lah. Maksud tahu kerja kerasku Mas. Ya akhirnya sekarang yang jadi lemari baju kulkas 2 pintu ya. Jadi naik. Lumayan bisa buka 2. Tapi sampai sekarang masih aku gunakan itu kulkasnya itu. Karena itu adalah untuk motivasiku jangan sampai di keadaan ini lagi. Oh, itu jadi bukti sejarah dan penyemangat ya. Penyemangat Mas. Jadi tahun 2018-19 ini udah mulai banyak film nih. Alhamdulillah Mas. Apa aja tuh Mas Erik di tahun itu? Jahat Undercover. Banyak ya. Pokoknya filmnya Fajar Nugros aku selalu main. Ini dong sama Bayu Skak itu. US Band main. Oh US Band. US Band semuanya main. Oke, Nugros apa lagi filmnya ya? Nugros tuh banyak Nugros. Banyak, yang Mas. ini yang Dian Sastro sama Lokman Sardi main. Oh yang itu enggak? 24/7 itu ya? Itu sebelum Jakarta Undercover. Oh gitu. Oh setelah Jakarta Undercover ke sini. Coba kita lihat ya filmnya Fajar Nugros ya. Fajar Nugros. Apa aja yang ada Mas Erik? Estrada ya, Fajar Nugros. Nah, kebanyakan ini. Fajar Nugros liatin. Semuanya Fajar Nugros ya. Ntar kita cek film-filmnya apa aja nih. Film orang Jogja Fajar Nugros. Peran akting, karya tulis, penghargaan dan peran pembuat film. Oke. Berarti 2016 ya Jakarta Undercover itu benar 2017 Muammar MK Jakarta Undercover. Gangster Muammar MK. Gangster main. Oke, US Band Terbang Menembus Langit main. Ya, Generasi Micin versus Kevin itu main. US Band 2, Melodyland, Dignitate main semua. US Band 3 main. US Band Finale ada jelas lah ya. Sri Mulat semua main. Korin, Inang Korin enggak kan? Nah, kesininya udah enggak. Udah maksudnya terakhir tuh ya di Sri Mulat. Oke. Berapa budget pertama kali main film ini Jakarta Undercover ini? 1.500.000. Oh, satu film. Untuk satu film. Tapi kan ikut produksi sebentar aja kan karena perannya kan cuma sebenarnya aku cuma peran bisa dibilang extras doang, Mas. Iya, tapi extras banyak. Jadinya dikasih banyak gitu ya. Ditambahin. 1.500.000. Iya. Oke, berarti Kak selanjutnya karena kan yang bayar casting directornya kan. Iya. Itu juga membantu juga itu casting directornya Wicun itu. Iya, jadi dari 1.500.000 itu ke Gangster dapat berapa? Sama. Oh, sama. Kapan pertama kali naik drastis? Naik dari US Band.
Oh US Band, soalnya lumayan banyak ya. Iya. US Band 1. Nah kalau ketemu Mas Arif Didu, dia paham tuh. Kita US Band 1 pemain kaca film. Harganya sama kaca film, gedean kaca film tuh Mas. Tanya Arif Didu. Arif Didu. Iya, tapi ketika US Band 2 dan 3, iya. saatnya kita gertak. Akhirnya di approve sama PH-nya, bukan Pak Nugrosnya ya. Oh ya, sama Pak Iya Parwes. mau nggak mau. Oh akhirnya di approve tuh. 1,5 M ya apa 2 M gitu? 1,7 itu. Itu aku pertama kali 3 digit di situ Mas. Oh itu pertama itu, kali iya. US Band 3. 2. 2. US Band 3 mau udah tinggal nerusin aja ya. 3 digit. Si Melodilan sama Dignity juga akhirnya jadi segitu. Alhamdulillah. Dan istriku punya mobil Honda cash tanpa kredit. Rezeki anak itu. Rezeki anak Mas. Aku percaya ketika casting Mas. Aku selalu mempunyai ritual di depan pintu dulu. Bismillah ya Allah, Engkau yang maha segalanya. Ini rezeki anak, ini anakku 5 rezekinya di sini. Istriku, mertuaku. Tek, walah ini gampang. Bukannya gampangin saingan ya. Dapat aku. Dapat beneran. Iya dan ini ya apa namanya bisa dibilang perjalanannya itu kalau Mas Erik good looking kan jauh lebih gampang ya pasti kan. Kalau good looking tuh gini maksudnya kan. Mas stand up pertama ini bukan Paris ya, stand up komedian pertama yang ganteng iki loh Mas. Dengan pakai snapback ya nah. Enggak. Belum juga ganteng ge. Belum ge. Aku tuh ikut casting di Metro TV yang masih susah namanya. Iya open mic ya itu ada Ramona Papono itu. Aku ikut di Metro TV pertama Mas. Oh gitu. G Pamungkas masih ini yang itu aku ikut di situ. Gara-gara bukan dilecehkan, dikatain Jok lu tuh Joko Dian, enggak bagus. Iya. Nah, di situ udah aku menyerah. Iya, soalnya kalau jalur good looking itu biasanya itu kan kalau apalagi kalau yang di film barunya Mas Erik kan selalu yang dibully-bully. Oh ini kok nggak good looking jadi pemeran utama. Maksudnya itu adalah ini bukannya Mas Erik ini kalau menurut gua pribadi ganteng sebenarnya. Ganteng. Cuma kan kalau diajak ketawa Mas. Hah? Ya kan kalau Dimas saja ketawa bahkan tadi waktu kita ngobrol ke depan kan kita sempat ngobrol sebelum rekaman nih yang harusnya pemeran utamanya Mendung tanpa udan itu Ardhito Pramono, Jeffrey Nicole yang diinginkan PH-nya karena schedule-nya padat ya. Nah Jeffrey Nicole Ardhito ini kan kalau secara look udah pasti lolos kemana-mana casting kan. Jujur gini aja Mas. Oke. Lu jadi produser punya uang banyak, iya kan? Iya. Lu ketika suruh bikin film, peran utama lu pengen maksudnya orang yang nggak good looking. Ini secara naluri ya? Iya. Iya nggak? Iya pasti rata-rata semua orang pasti maunya good looking kan? Iya. Karena dan followernya di atas UMR Jakarta. Jelas. Iya kan? Patokannya itu terus ya di atas. Iya pasti gitu kan. Iya. Makanya untuk perjalanannya Mas Erik itu yang awal Jakarta Undercover. Jadi kalau menurut gua pribadi pure acting talent. Ya, itu Mas. Aku nggak pernah mengharapkan kayak aku dapat penghargaan. Nggak pernah aku menargetkan sesuatu Mas. Aku ngalir wae ketika aku menang piala, dapat nominasi itu bonus. Dan aku nggak pernah menginginkan jadi peran utama, enggak. Iya. Enggak Mas. Untungnya ketemunya Fajar Nugros yang melihat pure talent. Itu Mas. Coba kalau ngelihatnya ganteng doang kan jadinya sulit masuknya. Sulit ganteng apa sulit apa ini? Iya sulit masuk ke dunia actingnya. Kalau ketemu circle yang yang penting harus good looking, harus ganteng, pasti sulit lah Mas Erik. Bener. Gitu. Dan kok Ernest kan juga keren juga. Iya. Satu-satunya sutradara produser. Iya. Pemeran utamanya di atas 50 tahun Arswendi Bening Suara. Bener. Makanya jadi memang kalau dulu tuh ada perdebatan yang antara ini aktor good looking doang tapi skillnya jelek. Terus follower itu dulu. Tapi alhamdulillah isu ini udah hilang. Moga-moga udah enggak ya. Iya. Aku ngalamin Mas. Besok seminggu syuting diganti sama gara-gara followernya. Tuh kan? Iya. Tanta Ginting aja kan teriak kan di Twitter. Iya teriak kan. Ini kok ngeliat followers doang. Iya gitu. Follower berapa? Nah Tanta termasuk yang gue respect karena jalurnya jalur skill acting. Bukan yang maksudnya kalau good looking ya semua pasti good looking tuh ya kalau kita bandingin Al Ghazali, Jeffrey Nicole ini the real good looking sama kita berdua aja. Ini mah real good looking. Tapi untungnya mereka juga good looking, actingnya bagus. Ya itu bagus. Emang semua bagus. Iya kan? Iya Mas, bagus. Bagus. Nah, maksudnya kan kalau dia kan jauh lebih gampang. Kesininya bahaya. Oh yes.
Ya makanya kita harus saling menyapu. Iya Mas. Nggak, tapi maksudnya ini, bagus, dia bagus. ini emang bukan jalur good looking, secara lahiriah bagus. Ya. Ditambah dengan skill kan, udah skill mah udah pasti bagus gitu. Tapi kan kalau Mas Erik itu Mas Erik kan itu jatuhnya kayak memang karena skill akhirnya masuk ke industri film gitu loh. Alhamdulillah Mas. Lah itu kan nggak semua orang punya rezeki kayak gitu. Iya, dan Mas kayak Mas Angga di Mas Sasongko juga tuh. Surat Cinta dari Praha, Tio Pakusadewo. Iya. Nah, orang yang maksudnya itu jadi peran utama. Iya. Iya kan? Iya benar ya kan, maksudnya kan itu memang yang kayak acting dilihat banget gitu. Nah, nggak semua orang, makanya rezekinya Mas Erik tuh termasuk yang oke gitu loh. Amin Mas. Untuk bisa ketemunya Nugros yang memang ngelihat pure talent gitu loh. Iya. Bisa 3 digit yang tadi Mas Erik ceritakan itu berkah. Amin. Itu. Berkah banget Mas. Iyalah, sampai sekarang bisa dapat pemeran utama lah. Itu kan makanya aku ini nanti kalaupun film Mendung Tanpa Udan ibaratnya, enggak apa-apa Mas, tak sebut ya Mas. Iya, maaf ya. Kalaupun Mendung Tanpa Udan nanti tayang hari pertama pun maaf banget. 1000 pun aku ikhlas Mas. Ya ini ya yang Allah kasih ini udah aku lost doll aku Mas. Nek wong Jawa itu wis lost. Kalaupun ini ibaratnya satu hari 100.000 1 juta bonus buatku. Bener. Aku yang nggak mau, karena aku kadang gini Mas, ketika dapat rezeki gede, aku takut Mas malah. Ini mau ada apa ya, takut jangan sampai gini. Ya takutnya dikasih seneng-seneng ternyata di baliknya ada musibah gitu kan. Itu, Mas, karena aku jauh dari keluarga Mas. Aku selalu ini kok dapat segini ya, aku takut, nggak usah takut itu segini, ini anakmu kan lahirnya sesar semua. Oh iya benar-benar. 5-5-nya sesar. 4 Mas. Oh bisa sesar sampai 4 ya? Ternyata dipaksa Mas, karena aku pengen punya anak banyak Mas. Oh gitu, makanya masih bisa ya. Masih bisa alhamdulillah. Oh gitu. Dan memang sampai sekarang itu perjalanannya, maksudnya makanya aku salut dari yang cuma ekstra sampai sekarang jadi pemeran utama gitu loh. Alhamdulillah Mas. Yang bisa, bahkan ya itu tadi kalau kembali lagi soal good looking tadi kan sempat dibully tuh di Instagram kan akhirnya kan. Kok pemeran utamanya dia gitu. Itu aku nggak sakit hati ya Mas sebenarnya. Oke. Aku tuh bodo amat. Oke. Cuman yang bikin sakit hati adalah ada yang nge-DM ibuku kan pria semanten. Sampai bilang yang nggak sayang alat kelaminnya ngelahirin anak kayak Erik, mamaku nangis. Wah, aku udah kira inget mamaku digituin. Nah kalau udah orang tua digituin Mas, aku mau siapa tak sikat Mas. Jadi unjuk diri gitu. Iya, mau tak hapus Instagramku tadinya. Oke, akhirnya kalau udah ngomongin orang tua. Nah itu kapan itu komen itu kapan? Mama aku telepon, di screenshot. Oke, baru-baru ini. Pas kapan itu Mas ya? Pas aku dibully aku nggak masalah, tapi ketika pas dibully itu bareng kan mamaku di DM itu tadi. Oh dapat DM itu tadi ya, di screenshot. Oh berarti pas film ini ya, Mendung Tanpa Udan ini trailernya poster kalau Mas. Oh keluar, karena kayaknya ini apa sih Mendung Tanpa Udan ini dari novel ya? Dari novel terus dijadiin lagu, terus dipopulerkan oleh Darboy Gang. Ya, ini Darboy ini yang bikin terkenal banget ini. Iya, kan? Darboy Gang. Akhirnya difilmkan. Sampai sama K-pop NCT apa ngikutin jogetnya itu. Iya benar. Nah, terus dibikin film dan orang banyak kecewa dengan pemeran utamanya Mas Erik kan. Kenapa gua? Iya. Masalah kalau Mas Erik mah nggak akan sakit hati, yang lengkap aja tadi kan. Iya. Jadi baca komen-komen good looking itu, wah udahlah nggak bodo amat ya. Pokoknya ini kok apa ya? Pokoknya jahat-jahat loh itu komennya waktu itu. Ada ngomongin good looking itu kan? Iya, ada yang good looking terus. Ini kok nggak good looking? Mas, itu. Yang paling parah Mas kemarin Mas. Iya. Ini nih. Yang paling parah paling parah itu adalah komennya ya. Ayahku, papaku kan punya penyakit gula. Kepikiran. Oke. Gulanya naik, diamputasi Mas. Alah. Nih aku nggak bohong. Maaf kalau nggak usah. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Oh gitu. Parah juga ya. Udah parah itu hujannya tuh. Hujan. Ininya sakitnya udah gulanya udah parah tuh ya. Karena kan orang penyakit gula kan nggak boleh kepikiran Mas. Nah ini orang tua ayah nih kepikiran nih. Gara-gara kok itu pembulian ini. Makanya pas Erik kirimin posternya yang terakhir buat Pak tenang Pak. Anakmu ganteng kok di sini di grup WA keluarga. Oh anakku. Makanya di postinganku kan ada itu. Oke. Nah di situ Pak, ya semangat. Papa juga alhamdulillah udah dikasih
Kaki utuh 50 tahun lebih, umur papa sekarang 60. Sekarang diambil sedikit nggak masalah. Di situ makanya aku jadi strong lagi, Mas. Jadi semangat lagi untuk Bismillah. Mana ya waktu itu komen-komen itu ya. Wah, itu gila sih. Apa di trailer ya? Nah, ini official trailer nih paling soalnya official trailernya banyak banget ini. Nah, makanya kalaupun itu settingan, Ko Ernest, Mas Angga, Robert Roni, ya semua komen ya. dia kan paham maksudnya ini settingan apa enggak. Mereka kan pembuat film, cara promosinya film kayak gimana, mereka kan paham. Makanya mereka dengan chat panjang banget, tenang, sampai terakhir Ko Ernest, Rick, lu masih gak percaya diri? Nih, tak tunjukin Mas Ko Ernest masih. Oh gitu ya, sampai Ernest pun komen ya, maksudnya ngechat ya pribadi ya. Oke. Kita sudah buktikan dia agak landlit gak harus tampan. Oh, dia ngomong gitu ya. Selalu obrolannya soal good looking tampan pasti gitu kan? Iya. Bahkan Ernest pun ngechatnya kita sudah buktikan agak lain tidak harus tampan, iya, tapi 6 juta. 6 juta. Jadi jangan berkecil hati. Iya. Soalnya memang komentar netizen buset. Busuk Mas. Busuk Mas. Ya gua baca juga kayak buset Mas Erik digituin banget. Maksudnya ya kalau tadi memang pembandingannya kalau Jeffrey Nicole Ardhito ya mungkin mereka akan lebih puas ya. Iya. Dari segi ini yang kita mau. Ini nah makanya aku jadi secara look karena mungkin si orang ini yang menyukai lagu Mendung Tanpa Udan punya ekspektasi ketika difilmkan, oh aku pengen nih yang main Iqbal, aku pengen nih kok tahu ini siapa ini. Oh, nah mungkin Pak. Iya benar-benar. Ini ya lagunya. Ininya ya apa imajinasinya tuh ke situ. Ternyata adalah Mas Erik. Kok bisa tiba-tiba Mas Erik jadi pemeran utama? Kan Jeffrey Nicole sibuk. Ardhito juga nggak masuk jadwal. Iya. Terus ada pemain satu lagi Kasus. Oke. Terus Mas Erik kenapa tiba-tiba kok ini Mas Erik yang Kasus itu siapa, boleh disebut enggak? Enggak. Apa itu? Enggak berarti. Terus kok tiba-tiba Mas Erik tadinya jadi Awan ya? Jadi Awan atau Mas Jos? Oh, jadi pemeran pendukung juga. Pendukung aja yang lucu-lucuan. Lucu-lucuan ya. Padahal di situ pas waktu itu aku tuh udah di sisi yang bosen nih dapat komedi terus. Capek aku Mas. Maksudnya bukannya enggak bersyukur enggak. Ayo dong cobain sutradara, produser, aku bisa kok jadi psikopat, bisa jadi yang antagonis, bisa jadi yang west, bisa jadi yang nggak melulu komedi. Oh iya. Terus akhirnya journey-nya menuju kok dapat pemeran utama nih gimana? Mas Erik aja gitu. Pas disuruh nyobain jaket, coba dong dialogin lirik. Udah kamu udahin aja, aku tak bilang sama investor. Itu siapa Mas Krisnya? Bukan, ada Mas SK. Oke. Mas SK. Ini apa casting director? Oh, dia itu lebih ke apa ya? Eksekutif produser atau apa gitu, Mas. Jadi itu terus bilang sama si Chris, ya udah. Kalau kamu Rick, aku juga setuju. Yang penting kamu percaya. Itu aku tolak Mas. Jangan aku dulu. Gimana kalau Mahardika Yusuf? Ditelepon. Tanya boleh Ucup tuh Mahardika Yusuf. Gak bisa. Gak bisa. Gimana kalau Elang El Gibran? Oke, terus ditelepon. Gak bisa. Gak bisa. Jangan dulu, ntar aku tak cari opsi. Ciko Kurniawan, Erik bilang gitu. Gak bisa. Udah makin sibuk Ciko. Iya. Oke, semuanya gak bisa. Gak bisa. Aku masih belum pede Mas waktu Mas. Jadi akhirnya memberanikan diri itu karena apa itu? Memberanikan salah diri. Salah satunya Yunita juga, Yunita Siregar juga. Iya Mas Erik aja udah. Ini Beauty and the Beast loh nanti loh. Aku bilang gitu sampean bilang, kamu gak apa-apa. Mas udah Mas, aku percaya bisa Mas. Ingat naskah yang milih aktor. Ini udah gak ada lagi, besok kita udah syuting. Hah? Besok udah syuting? Hamin 1? Hamin 2 apa Hamin 3-nya itu Mas. Kita harus reading sama orang Jogja. Waduh. Harus ke Jogja. Demi Allah. Oh, makanya itu harus buru-buru tuh menerima kan? Daripada gak jalan proyeknya. Iya. Oke, akhirnya berangkat dengan apa namanya waktu yang sempit itu memutuskan, oh ya, wes, tak ambil lah. Yaudah, yuk, ya, tak dari pemeran utama, dan itulah pemeran utama pertama kali seumur hidupnya. Seumur hidup, Mas. Aku di poster dewean dut apa? Nunjuk Candi Borobudur ya? Prambanan. Prambanan Borobudur ya, Candi Prambanan ya itu ya. Oh, Candi Prambanan tuh ya poster ya. Oh. Karena kalau Borobudur Magelang. Oh iya, ini Prambanan ini. Ya benar. Oh, kenapa Prambanan dia backgroundnya? Mungkin karena ininya. Built-in? Enggak mungkin. Enggak. Karena ya Jogja identik dengan kalau kita mau ke Jogja tuh pasti ngelewatin Prambanan. Iya, makanya diambil. Kalau ini kan jatuhnya Magelang Borobudur. Borobudur. Oh, makanya inilah akhirnya pertama kali Mas Erik tuh jadi sepanjang hidup ini. Sepanjang hidupku dan aku enggak menargetkan ya Mas. Berarti emang udah qadar Allah, sadar dari Allah dah.
Oh, nih, lo. Berarti 4 digit. Ini enggak, ini masih 3 digit. ini mah masih budget pendukungnya tapi kebetulan lebih. Enak ya ngomong duit sama Mas Kemal tuh enak ini. Wes Mas. Ya kan maksudnya ini sejarah di dalam hidupnya Mas Erik loh. Karyaku sejarahku nanti Mas yang sejarah bakal. Ini walaupun nanti besok-besok komedi lagi, besok-besok pemeran pendukung, tapi ini udah batu loncatan yang luar biasa, maksudnya setelah perjalanan ekstra. Enggak komedi gitu. Sama sekali Mas di sini Mas aku Mas. Iya, nangis-nangis kok adegannya. Ada itu yang di kamar ya? Yang lagi nangis-nangis ngamuk-ngamuk itu ada. Ngamuk, yang apa shotnya dari atas kalau nggak salah. Iya. Nah itu. Aku sampai sekarang belum berani ngeliat trailernya, saya belum berani Mas. Oh nggak berani? Nggak berani Mas, nggak tahu nggak. Oh makanya nggak tahu adegan itu. Ya kamu kalau sutradara, kamu udah bikin film, ketika filmmu premier, kamu deg-degan nggak? Deg-degan. Nah ini diterima nggak nih Cuk? Ini masuk nggak ini? Bahkan kalau gue pribadi kalau di premier suka males nonton. Itu muka sendiri. Banyak sutradara yang kayak gitu hilang hilang iya, aja. Atau nggak nonton dari samping. Habis itu keluar. Nggak berani nonton langsung. Nggak berani. Kecuali udah rilis di mana duluan di udah luar meledak. negeri. Oh ya udah nih. Nah baru pede. Nih gue nih. Ada beberapa kali dulu waktu promo film nonton premier kan nggak mau kan. Maksudnya gue pribadi udahlah nggak usah nonton premiernya, ntar aja pas promo film ke bioskop baru ikut nonton sama followers. Akhirnya jatuhnya gitu. Iya. Karena kan udah pede, jadi pas mereka keluar dari ruangan premier, bagus Mas Kemal, selamat ya filmnya bagus atau gini-gini, baru tuh. Iya. Baru tapi berani nonton. Sih, aku nonton film semua ya, aku ikutin Mas. Oh iya. Iyalah, yang apalagi yang biar poligami gampang itu istriku tak suruh nonton. Oh iya. Cuman tetap nggak masuk, dia nggak mau dipoligami. Iya makanya jadi kadang-kadang itu males tuh nonton, nggak pede loh Mas Erik. Nonton diri sendiri tuh kadang-kadang suka nggak pede aja gitu, takutnya mengecewakan aktingnya. Tapi begitu nanti orang udah seneng, terus habis itu di bioskop biasa suka ada kayak Kemal Palevi gitu-gitu. Nah, baru. Tapi kan Mas film Mas. Ya alhamdulillah ya Mas. Ya alhamdulillah. Just perfect. Iya selalu box office. Iya makanya semoga juga mendung tanpa udan. Nular ya Mas, nular filmnya Mas. Iya box office. Tapi kalau nanti sudah makin terkenal banyak peran utama terus, jangan lupakan podcast ini. Oh Mas, saya dikasih program, Mas Erik tak kasih program tukang ini bagian. Ayo Mas. Sumpah uangnya tulus demi Allah wis. Los. Gitu ya. Los Mas. Ya semoga tetap humble. Kalau saya pribadi ini prediksian aja ya. Prediksi biasanya kalau gue pribadi tuh suka prediksi tolol-tololan aja. Iya. Mungkin film ini kalau pribadi ya, memang tidak akan se-box office itu. Tapi tetap ada penontonnya, apalagi kan dia fansnya banyak. Betul. Mungkin karena kekecewaan sama Mas Erik apa segala macam. Tapi gua pribadi yakin banget abis ini karirnya Mas Erik melejit. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena produser sama aktor-aktor yang datang ke sana, yang datang ke premier tuh ngelihat gokil Erik Estrada jadi pemeran utama, bagus ternyata. Tapi kan penonton kadang-kadang nggak ngerti itu. Iya. Tapi industri film ngerti. Kayak Mas Erik keren ya ternyata Erik ini ya gini-gini. Mas bisa kok nggak komedi? Iya ya, bisa nggak komedi, bisa kok pemeran utama atau nggak jadi antagonis apa sih? Bisa gitu. Iya. Jadi ya apapun hasil di bioskop semoga tetap banyak ya. Kalau kita pribadi. Tapi apapun hasilnya Mas Erik habis ini kalau saya prediksi melejit. Allah masih doanya Mas itu. Percaya saya. Doa ya Allah. Iya makanya jangan sombong nanti. Nauzubillah min dzalik Mas. Di mana-mana saya selalu membawa. Maksudnya selama kita masih bawa kotoran kemana-mana sombong itu selalu tanu Mas. Iya. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan enggak, ya. Mas, semoga habis ini followersnya di atas UMR. Enggak usah gini aja udah Mas. Ini Gojek Depok tebet ini 117 itu. Followerku tuh serius. Iya makanya, tapi nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana perasaannya pernah satu sitkom dengan Bang Komeng? Sitkom apa ya? Oh iya. Apa ya? Suami takut istri. Oh satu sitkom itu. Sitkom perasaannya itu. Gimana waktu itu? Dikerjain mulu Mas. Oh kenapa? Parah itu? Mas. Oh. Ngobrol Rik. Dia kan orangnya serius. Dia pakai sarung Mas. Iya. Ngobrol Rik. Aneh kasih tahu ya Rik. Ini tuh gini. Dicabut berak Mas Jus Mas. Waduh, bisa gitu. Wow, itu Komeng terbaik. Minum sut. Enak minumnya. Iya Pak. Tak ikan Mas. Semua minuman pemain ada ikan kecil-kecil semuanya. Dan itu habis. Berarti kan ketelan Mas. Kan hidup.
Bang Komeng tuh bercandanya tuh ya. Itu Bang Komeng. Oh, tapi baik sama pemain lain ya. Baik deh, baik. Oh, sitkom. Itulah banyak sih sama Bang Komeng enggak? Selalu nempel Bang Komeng. Oh, selalu barengan ya. Iya. Oh, di situ Erik belajar ketika komedi, kamu bantalan, tulus aja jadi bantalan. Bakal bagus kok. Almarhum Olga. Maksudnya jadi bantalan tuh maksudnya? Jadi keset. Oh gitu. Wah, iya. Saya tadi keset keluar dari podcast. Aduh, oh gitu ya. Iya, kalau di komedi tuh, komedi panggung atau apapun kalau kamu jadi keset, ikut aja terus. Ngikut aja. Pasti naik. Pasti naik. Oh gitu ya. Pasti naik. Itu udah kata Bang Komeng ya. Hukumnya komedi untuk panggung ya, untuk kita nggak tahu metodenya Bang Komeng. Selama ini Adul naik. Almarhum Olga naik. Iya ya. Kalau jadi keset ketika ngelawan, kalau di komedi panggung pasti naik ya. Itu yang di Sri Mulat tuh yang Biawan jadi siapa? Gepeng kan naik, termasuk kan? Keset dia. Iya naik kan? Komedi panggung, iya. Oh. Tapi ke podcastan kan bukan komedi panggung. Kalau podcast bener ada keluar ya. Masukin saya. Enggak canda. Boleh enggak apa-apa itu podcast akhir bisa mempertimbangkan. Ya kalau Mas Erik malah justru lagi pengen berkomedi terus ya perannya ya. Kalau saya lagi menjauhi dunia komedi malah. Kalau saya. Aku menjauhi komedi, Mas. Oh iya, berarti sama kita sebenarnya. Iya. Udah di titik, bukannya udah katam lah, udah bisa, aku udah bisa. Pengen hal yang baru intinya gitu kan, Mas. Nah, sama ini sekarang saya begini. Itu. Makanya podcastnya serius bener ini. Ya kan? Iya. Karena mau bisa kok jadi orang serius. Bisa. Ya kan? Salaman. Mantap, Mas. Makanya aku langsung dapat callingan Mas ke sini tadi, Mas. Moga-moga ini callingan ya Allah nih. Iya. Filmnya callingan film. Masa film kok? Iya, aku juga kaget, Mas. Sutradaranya siapa? Aco, Ardit, apa Ari Kriting? Mbak Mira Lesmana. Bukan Mbak Merah. Oh Merah. Oh ada film baru ya. Apa hidup tidak seperti drama Korea. Oh, aku belum pasti, tapi disuruh casting aja aku seneng. Iya bagus, nggak apa-apa. Ayo baik dia. Iya. Nanti minggu depan kan Ernest insya Allah datang ke sini. Kalau jadwalnya masuk nih datang ke podcast ini lagi kan udah sekali dia. Iya. Datang kedua. Nanti aku bilang Erik harus masuk. Amin ya Allah. Mas suwun Mas. 3 digit saya 0 belakangan dikit. 30%. Oke Mas wes. Tenan gue nek nganti mlebu. Gitu. Ini emang bisa. Oh iya. Apa itu? Emang bisa 3 digit? Ya nggak tahu, nanti kita coba. Insya Allah bisa. Oh gitu ya, berarti. Oh. Ini disuruh casting Mas. Alhamdulillah, makasih. Makanya ya. Aku udah dipercaya, maksudnya untuk casting perannya nggak komedi. Oh semoga bisa ya. Soalnya kalau gue pribadi juga lagi keluar dari zona nyaman komedi nih sekarang. Itu. Iya, makanya sebenarnya putusan keluar tuh mau keluar dulu dari zona kan berkomedi terus selama ini. Iya. Ini keluar dulu komedi juga. Saya tidak lucu-lucu amat ya. Iya, enggak. Tapi benar. Iya. Kalau ada film ada Mas Kemal atau gua, komedinya di dia nih. Udah kayak gitu kan? Udah begitu. Itu. Makanya ini sekarang mau keluar dari kemarin sempat tawaran film peran-perannya berkomedi aja ditolak-tolakin ini sekarang. Sama aku Mas. Lagi enggak Mas Eri? Bukannya nolak rezeki ya teman-teman, bukan. Kita seniman itu punya branding, punya strategi sendiri-sendiri. Iya, jadi maksudnya strategi kita untuk bisa kasih image serius. Yes. Nanti suatu hari komedi lagi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kita kasih tahu kalau kita bisa segala bisa medan. Ini loh, ya. Iya, bener. Nah, ini ada yang nanya juga nih Mas dulu di acara yang rumah di rumah itu terakhir. Ya berantemnya tuh beneran nggak sih? Apa enggak itu? Ya boleh tanya Mas Bedu, itu pukul-pukulan saya sama Bedu Cagur dulu. Beneran itu? Beneran. Wah, kok bisa sampai sebeneran itu? Ya reality show Mas. Oh, kira-kira. Tapi kesininya di setting, kesininya. Tapi berantemnya beneran? Maksudnya kita kan 18. Terus mengerucut sampai 7 besar. Nah, 7 besar mulai 7 besar itu di setting. Oke. Gitu ya, ada beneran ya. Jenengan Jawa pundi Mas? Solo. Oh ya Solo udah Solo, ya. Mas. Oh, berarti tadi Pak Jokowi. Iya, apa? Gibran Raka Buming berarti. Apa? Aku loh Mas. Apa sih aku njawab Mas? Sampai beneran ini. Iya. Banjarmasin ya. Kalimantan Timur. Bagus. Oh iya bagus. Bagus men. Nah, kalau saya kan sudah emang nomor 1 udah saya mah. Lo bagus. Iya benar saya. Aduh, ketanyain kabarnya Gezot penghuni siapa itu? Gezot penghuni terakhir. Enggak tahu aku Mas. Enggak tahu ya? Enggak tahu.
Yang cantik di penghuni terakhir siapa Mas? Ini semua pada yang nanya penghuni terakhir semua. Iya, kayaknya karena awal batu loncatan. Batu loncatan kan, nggak, jangan melupakan. Iya, Om Helmi enggak, Om Helmi ya. Iya, itu rata-rata gitu tuh. Yang paling cantik di penghuni terakhir siapa Mas? Tuh Mas, katanya siapa paling cantik? Produser ya Mas. Bagus. Bagus itu. Pertanyaan kalau punya istri harus begitu. Iya. Cerita pas penghuni terakhir enggak ya, tadi kita udah bahas gitu. Semuanya ada. Iya, semuanya nanya penuh. Udah nggak main sinetron? Enggak. Udah. Enggak. Mau emang kalau tawarin sinetron Mas? Enggak mau. Ya jangan. Enggak, udah capek. Orang kemarin tawarin karakter-karakter ini aja. Mau peran utama kalau enggak. stripping kita itu masih enggak mau lah. Duitnya memang banyak. Tapi enggak lah. Enggak. Hidup kita lebih baik podcastan gitu. Yes. Terus family time buat anak istri. Bener. Saya dapat ilmu baru dari Mas Erik kan. Ini podcast tuh selalu saya mencari ilmu dari bintang tamunya. Oh gitu Mas. Emang datang ke sini tuh dengan knowledge kosong. Emang orangnya kosong. Tapi ya gitu, maksudnya dapat ilmu baru akhirnya dari Mas Erik. Wah, aku sing matur nuwun Mas. Iya kan? Terbaik. Enak podcastan ini. ini. Pertama kali aku datang ke podcast. Timnya amat sangat efisien tapi kerjaannya ngeten pun. Oh siap, terima kasih banyak. Iya. Itu lebih ke irit budget ya. Enggak, Mas enggak. Ini mahal semua ini. Oh iya itu. Iya, equipment aja equipment ya. Oh gitu ya. Jadi rata-rata penghuni terakhir. Cuma kalau dari gua pribadi semoga filmnya sukses Mas Erik. Ya semoga filmnya sukses walaupun mungkin yang tadi gua bilang itu misalnya jumlah penontonnya ternyata mengecewakan ya. Saya yakin abis ini Mas Erik ini makin melejit. Amin Mas, amin. Soalnya biasanya tuh sebelum naik itu kan, kalau di film kan ada kejatuhan tokoh utama kan, sebelum kebangkitan nih, sebelum happy ending nih, jatuh dulu. Ini kan Mas Erik di film ini dibully-bully. Apa yang tadi mamanya, bapaknya tadi itu cerita-cerita kan dibully. Ini kan kalau di film kejatuhan tokoh utama, abis ini happy ending Mas Erik. Percaya. Pangestumu Mas. Ya tapi ingat kalau 3 digit saya 30%. Apa dipalak sama? Iya. Karena saya juga gak ada manajer juga kan. Iya.